Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali rekan-rekan dari Timar. Saya Eko Muryanto menyapa panjenengan pada kesempatan yang baik ini. Masih di situasi Isman, isolasi mandiri. Sampai sekarang hasil swabnya belum keluar. Jadi walaupun saya rapid dengan keluarga non reaktif, tetapi untuk berjaga-jaga rekan-rekan, jangan sampai kita membawa hal yang tidak baik ke orang lain. Makanya saya tetap berkomitmen sampai dengan nanti swabnya keluar, saya tetap melakukan Isman, isolasi mandiri. Pada kesempatan kali ini, untuk rekan-rekan yang baru saja bergabung dengan Dadi Timar, saya mengucapkan selamat bergabung dengan Dadi Timar. Silahkan panjenengan review konten-konten saya sebelumnya. Sudah ada 50-an lebih, 53 kalau nggak salah, konten yang telah saya buat. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, terima kasih support panjenengan, kemudian perhatian panjenengan terhadap Dadi Timar, sehingga pada kesempatan yang baik ini Dadi Timar semakin berkembang. Walaupun ini hari kelima saya Isman, saya Eko maksud saya, bukan saya Isman. Isman itu isolasi mandiri, bahasa saya Isman. Ini hari kelima, tetapi swab juga belum keluar, mungkin karena masih saking banyaknya begitu. Mudah-mudahan PCR yang dibeli pemerintah Kabupaten Magetan segera berfungsi, sehingga nanti untuk masyarakat Magetan bisa lebih cepat mengetahui hasil swabnya. Dan memang rekan-rekan, ini bisa terjadi kepada siapa saja. Artinya virus ini tidak kelihatan begitu. Seandainya virusnya segede ini, saya punya prototipenya ini, kira-kira corona itu kalau dibesarkan ya kayak gini, jadi bulat, kemudian berjonjot-jonjot gitu. Ini tentakelnya lah, kira-kira begitu. Makanya konten yang saya buat ini saya kasih judul Isman memutus tentakel. Jadi isolasi mandiri itu memutus tentakel corona supaya tidak menyebar ke orang lain. Sebetulnya hakikat dasarnya isolasi mandiri itu adalah bagaimana rantai penyebaran COVID-19 ini tidak menyebar ke orang lain. Makanya dibuatkan isolasi mandiri. Alhamdulillah sampai dengan hari ini keluarga saya, anak saya juga kondisinya bagus, kemudian tidak ada keluhan apa-apa. Kemudian anggota keluarga saya yang lain juga alhamdulillah baik-baik saja, termasuk mbaknya yang ikut saya juga baik-baik saja. Dan saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih, support, dukungan dari keluarga besar yang selalu menguatkan, selalu memberikan semangat baik kepada anak saya maupun kepada kami sekeluarga. Rekan-rekan, Isman ini menjadi penting karena kita sekali lagi kita tidak tahu ya virus ini datang dari mana, lewat apa, kemudian karena nggak kelihatan gitu. Jadi seandainya seperti ini, saya bisa lihat gitu, oh virusnya jalan ke kiri, jalan ke kanan, begitu saya bisa lihat. Tetapi kalau ini kan dia mikro ya, sangat kecil. Jadi ini bisa bisa melanda siapa saja. Dan sekali lagi saya ingin membesarkan hati seluruhnya saja bahwa kita yang baik-baik saja di luar gitu harus tetap taati protokol kesehatan. Karena seperti yang saya alami, keluarga kami tidak ada keluhan apa-apa, ternyata ada salah satu anak saya yang kena COVID. Dan seandainya nggak rapid, kita juga nggak tahu. Makanya di kesempatan ini saya, teman-teman, kalau panjenengan peduli dengan lingkungan, kalau panjenengan peduli terhadap keluarga panjenengan, ketika ada waktu, silahkan saran saya untuk rapid. Silahkan dicoba untuk rapid. Tidak sakit kok, cuma diambil darahnya sedikit gitu aja.
tik gitu langsung keluar kemudian di rapid. Ini di samping untuk melindungi keluarga kita, kerabat kita, juga untuk mengetahui jangan sampai kita berbuat karena ketidaktahuan kita justru kita mencelakai orang lain. Ini jangan sampai. Kalau itu kita niatkan ibadah, artinya ini saya yakin teman-teman yang ahli di bidang agama semuanya sependapat dengan saya. Tentunya ini menjadi satu amal perbuatan baik. Bahkan ketika kita menyingkirkan batu dari jalanan pun itu ada amal ibadahnya atau ada pahalanya begitu. Makanya saya ajak teman-teman silahkan untuk rapid, tidak usah takut. Jangan karena rapid terus takut nanti jangan-jangan reaktif malah tidak berani rapid, jangan. Justru dengan rapid yang sangat bermanfaat ini, mudah-mudahan kita bisa melindungi teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang lain. Dan untuk di Kabupaten Magetan rapid itu gratis teman-teman. Silahkan penjenengan koordinasi, kemudian cek. Alhamdulillah kalau penjenengan seluruhnya non reaktif. Kemudian di hari kelima saya WFH ini, saya mohon maaf Bapak Ibu Camat, kebetulan karena saya banyak di dunia pemerintahan rekan-rekan, kemudian teman-teman saya alumni yang menanyakan masih komunikasi, kemudian juga masih menyampaikan beberapa permasalahan, ada Pak Lurah, Bu Lurah, kemudian teman-teman perangkat, ada Sekdes yang telepon saya, yang konsultasi. Saya tidak cerita ini bukan karena apa-apa, tapi supaya penjenengan, saya tahu penjenengan menghubungi saya menyampaikan sesuatu itu karena penjenengan ada masalah, penjenengan bingung gitu. Tidak etis rasanya ketika penjenengan bingung saya ikut bingung, atau ketika penjenengan bingung saya memamerkan saya sendiri juga bingung, kan begitu kan, kasihan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini semua teman-teman yang berkoordinasi kemudian mencari solusi, alhamdulillah walaupun saya isolasi mandiri, saya masih bisa bantu penjenengan dan masih bisa memberikan apa yang saya sampaikan itu benar-benar membuat hati penjenengan tentram begitu. Saya juga bersyukur dengan hal itu. Alhamdulillah saya dikaruniai oleh Allah hal-hal yang penjenengan tanyakan sehingga saya bisa menjawab. Artinya ilmu yang saya peroleh dari senior saya, dari guru saya bisa saya tularkan ke penjenengan. Saya alhamdulillah sekali bisa membantu penjenengan, dan nanti suatu saat ketika penjenengan lihat konten saya ini, nggak usah hewuh pekewuh, nggak usah punya perasaan bagaimana ke saya. Memang saya tidak cerita bukan karena saya tidak menganggap teman-teman dari Timar ada, bukan, tapi saya tidak cerita karena saya tahu penjenengan bertanya ke saya karena penjenengan sedang bingung gitu. Masa penjenengan bingung saya tambah bingung, kan kasihan kan. Ini mudah-mudahan bisa membahani kita untuk bagaimana kita selalu berupaya untuk menjadi Timar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian rekan-rekan, di isolasi mandiri ini kuncinya adalah disiplin. Saya sampai dengan hari ini kalau pengen ngobrol dengan anak saya lewat handphone, lewat telepon, lewat video call, atau kalau anak saya sedang berolahraga di samping, saya liatin dari jauh, kemudian kita ngobrol, dan alhamdulillah anak saya semangat sekali. Artinya spirit untuk sembuhnya itu luar biasa, karena dia tidak ingin membuat orang tuanya sedih, apalagi membuat mamahnya sedih. Anak saya saya melihatnya itu senang saya, artinya membanggakan begitu. Alhamdulillah saya dititipi anak yang soleh, yang baik, yang ingin membahagiakan orang tuanya. Kemudian rekan-rekan yang saya hormati seluruhnya saja, penjenengan bisa memetik pelajaran dari apa yang saya alami, penjenengan bisa memetik pengalaman yang saya alami, yang saya jalani saat ini. Saya mohon maaf untuk teman-teman di kantor, baik kantor saya di BMD maupun kantor istri saya di Dinas Koperasi. Saya lihat sendiri betapa penjenengan selalu bertanya-tanya
swabnya sudah keluar, hasilnya bagaimana begitu. Saya tahu penjenengan juga care ke keluarga saya, juga saya juga tahu penjenengan juga ada kekhawatiran jangan-jangan kan begitu. Artinya jangan-jangannya kan banyak banget gitu. Saya hanya ingin menyampaikan rekan-rekan bahwa hidup ini jangan takut dengan bayang-bayang. Jangan takut dengan bayang-bayang, sudah jalani saja. Apapun yang terjadi itu pasti atas kehendak Allah. Dan kehendak Allah pasti baik untuk kita. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ke rekan-rekan di setelah sholat maghrib sore tadi. Kemudian saya coba buat konten ini untuk saya sampaikan ke penjenengan. Mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran untuk kita bersama begitu, bahwa di saat kita isman pun masih ada hal-hal yang bisa kita perbuat untuk sesama walaupun kita tidak komunikasi secara langsung. Sekali lagi, nanti suatu saat ketika penjenengan konten ini sudah saya upload, penjenengan melihatnya, saya hanya ingin penjenengan bersyukur. Saya hanya ingin penjenengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih pada Allah Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita semuanya masih diberi kesempatan untuk saling membantu. Itu saja dari saya rekan-rekan, dan sekali lagi virus tidak sebesar ini, tidak seperti apa yang saya pegang ini, karena ini nggak kelihatan, virusnya nggak kelihatan. Saya minta seluruhnya saja untuk patuhi protokol kesehatan dan selalu berprasangka baik pada Allah. Tingkatkan imun kita, buatlah diri penjenengan senang, karena dengan senang itu imunitas kita akan meningkat. Terima kasih sekali lagi kepada keluarga besar, kepada teman-teman, kepada rekan-rekan. Saya mohon maaf, surat-surat harus antar jemput bukan apa-apa, karena saya ingin melindungi teman-teman saya semua. Jangan sampai punya pikiran macam-macam ketika berdekatan dengan saya ketika swabnya belum keluar. Terima kasih, matur nuwun. Semoga kesehatan keselamatan senantiasa menyertai kita. Semoga rekan-rekan semakin lebih bisa bersyukur dengan keadaan yang kita alami, yang penjenengan alami. Semoga nikmat Allah segera turun kepada kita berupa nikmat-nikmat kebahagiaan yang lain. Matur nuwun, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.